dependencies and preventing disability. Ya. Nah, ini kalau berbicara prevalensi daripada kejadian back soft tissue, ya, limited mobility defense, ya, hip tight knee, lower leg, ya, fracture, ya, macam-macam. Ini kalau kita berbicara consequential, ya, apa yang bisa paling banyak, apa yang bermasalah, ya. Kalau kita lihat approximately 50% nih, ya, approximately rata-rata 50% adalah led to the hip. Yang saya sudah jelaskan tadi ada 3, ya, spine, hip, dan radius. Nah, apa tujuan sebenarnya pembelajaran kalau hal seperti itu adalah how to the elderly people achieve, ya, mencapai, ya, to stay aktif, ya, tetap bisa mandiri dan safe in a healthy lifestyle. Jadi hidup dengan hidup sehat, dengan keteraturan, ya. Saya tidak bahas lagi yang begini-begini, ya. Ini hanya skematik saja atau dengan kata lain angka-angka, ya. Kalau kita lihat kejadian di lapangan berdasarkan penelitian, ya, paling sering mengalami cedera itu di mana? Ya, outside of home 50%, di luar rumah pastinya. Kemudian hip elderly fracture. Nah, tadi kan ada 3 yang sering terjadi pada orang tua. Patah tulang di hip atau di panggul atau femoral neck, tulang belakang, dan distal radius atau di pergelangan tangan, ya. Otomatis masalahnya adalah increase, ya, meningkatnya suatu kematian, ya. Mortality, long term disability, ya, atau bahasa sederhananya meningkat angka kecacatan yang long term, ya. Kenapa long term? Orang cacat itu di bawah lama. Kemudian kehilangan kemandirian, loss of independence. Harus dibantu lagi sudah, ya. Jadi membutuhkan 2 orang, ya, dia sendiri dan orang lain untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Itu problem, itu masalah, ya. Nah, kalau untuk put kaki, ya, paling sering memang mengalami cerebral union, ya, bengkok ujung kaki ibu jarinya, ya, to deformity, ulcerasi, ya, deformity nail, hallux valgus deformity, kakinya, lututnya sudah mulai kayak kaki O, gitu, ya. Impaired tactile sensitivity, gangguan, ya, sensitivitas. Kalau obat-obatan, rata-rata orang tua banyak menggunakan obat-obatan, ya, ada mie jantungnya, ada mie gulanya, ada macam-macamnya. Ini very very problem for the body healthy, ya. Untuk kesehatan tulang sangat berpengaruh karena hampir obat-obat yang ada di layar ini adalah berpotensi menyebabkan regulasi gangguan metabolisme of the body. Nah, kalau berbicara risiko, faktor risiko, ya, pada kejadian trauma pada orang tua dapat kita lihat, ya, di skematik tersebut adalah faktor risiko biologi, ya, misalnya mobility problem, gangguan mobilitas, penyakit kronis, ya, gangguan penglihatan, ya, loss of sensational optic, artinya sudah tidak terlalu berasa dia punya kaki, ya. Ada kegiatan sehari-hari, behavioral risk factor atau lifestyle, ya, lebih banyak di tempat tidur, ya, banyak menggunakan obat-obatan yang menimbulkan side effect, ya. Ada juga orang tua yang suka merokok, bahkan minum alkohol, dan lebih heavy risk factor. Ada biological, ada behavioral, ada environment, ya. Ini lapangan atau lingkungan yang orang yang punya tangga di rumahnya berpotensi mudah jatuh di tangga, kan. Home hazard, incorrect assistive device, pilihan alat yang tidak sesuai di dalam membantu sehari-hari, ya. Dan mungkin yang paling sering adalah poorly design public space, ya. Nah, sekarang pembangunan baik itu jalan maupun lingkungan sekitar sudah lebih mengutamakan kebutuhan orang-orang yang disability, baik itu orang tua maupun penyandang disabilitas. Artinya sudah ada kesadaran, ya, karena itu adalah jatuh segala macam karena ada tangga-tangganya, kadang dia tidak lihat, tak sangkut kakinya, ya. Nah, ini juga yang paling banyak berpengaruh adalah ekonomi sosial, ya. Pendapatan yang kecil, makanya faktor gizi pasti berpengaruh, ya. Low income, lack of healthy service, ya. Waduh, puskesmas jauh, fasilitas kesehatan jauh, ya.
susah diakses, anaknya semua sibuk, tidak ada yang ngurusin, kasihan yang tua-tua, ya. Kurang bersosialisasi, inadequate social interaction, itu bisa juga berdampak pada orang-orang muda sepertimu yang kurang bergaul, cepat tua, yang kurang bergaul, masalahnya terus, ada terus masalahnya, kurang bergaul, selalu mengeluh, ya, makanya mari bergaul sama saya, kan begitu ya. Bercanda. Konklusi, ya, fall prevention is the best strategy in healthy life of an elderly people. Ya, cost-nya pasti tidak banyak. Fatality rate-nya kan kecil dan lebih preventif, lebih bisa dihindari, ya, kan begitu ya, maksudnya dicegah. Nah, planningnya to define effective program, maka ya seharusnya ada memang program yang untuk orang-orang yang sudah lebih senior, ya, to provide information and data, ya, kita harus memberikan itu, ya, ini hanya anunya saja. Nah, determinants of active aging, ya, kultur aging aktif, mulai dari personal, behavior, healthy, economic, social, physical, semua harus diberikan edukasi dalam hal itu, ya. Ini skematik bagaimana ada namanya how awareness, assessment, dan interventional. Kehati-hatian, ya, harus lihat, membedakan yang mana yang mempunyai potensi risiko yang lebih besar, bagaimana memberikan edukasi yang benar, ya. Kemudian dilakukan assessment, ya, dan terakhir intervention. Setelah di assessment ada intervention, apa-apa yang harus dilakukan, yang harus diberikan. Nah, apa yang membuat itu komponen education efektif? Harus ada profesional instruktur. Jadi kalau yang memberikan edukasi tidak profesional, ya salah. Nanti dia bilang, kalau ada apa-apa ke dukun saja. Wah, itu kan sudah tidak betul history education, ya. Proses problem solving and goal setting, ya, harus bisa menyelesaikan masalah, ya, ada tujuan pokoknya. Ya, kalau cuma memberikan masalah baru, ya tidak betul, ya. Length of education, seberapa banyak, seberapa bagaimana kita harus memberikan edukasi, ya. Apakah itu bersifat grup atau individual, ya. Apakah itu kita bikinkan suatu pengelolaan untuk, kalau di luar negeri ada namanya senam manula, ya. Kemudian kita harus koreksi penglihatannya, ya, jangan kasih kacamata, ya, penting. Kemudian material design clearly, ya, presentation without jargon or abbreviation, effective education, ya. Artinya memang lebih pada kepentingan, bukan karena kebutuhan. Lebih kebutuhan bukan karena kepentingan, ya. Jangan hanya kita mengelola sesuatu karena betul murni kepentingannya kita, tapi itu lebih kebutuhan bagaimana mengelola orang-orang seperti itu, ya, supaya betul-betul sampai ilmunya atau edukasi itu sampai kepada orang tua untuk mencegah. Lebih baik mencegah daripada operasi, kan pasti. Operasi pada orang tua itu bermasalah atau banyak problem yang dihadapi. Kenapa? Sudah ada penggunaan obat-obatan, sudah ada kelainan-kelainan atau decrease of all function organ, kan gitu, ya. Edukasi, exercise, ya, kurangi obat-obatan, koreksi penglihatan, ya, home safety. Di rumah harus dilihat hal-hal yang bisa mencegah orang tua jatuh licin, ya. Misalnya kamar mandinya jangan pakai tehel yang licin, gitu ya, pakai pegangan di sekitar dalam ruangan kamar mandinya ada pegangannya, kan harus begitu. Makanya disebut home safety. Educational exercise program sudah, ya. Nah, history taking, bagaimana menilai kasus-kasus pada orang tua, ya pastinya seperti sama sebelumnya, bagaimana kita menilai klinisnya, ya, adakah perlu dilakukan pemeriksaan radiologi, ya, apakah sudah cukup dengan itu, dan tindakan apa yang paling tepat, ya. Kita harus menjaga secara umum atau general status, not only musculoskeletal system, but all the system, like visual system, ya, hearing system, pendengaran dan sebagainya, itu harus semua dikontrol, karena gara-gara itu biasanya orang-orang tua ini mudah mengalami trauma, ya.
Physical examination bisa kita singkat dengan eye head, inflammation, hypotension, auditory, pendengaran, ya, tremor atau kemampuan untuk stabilisasi kemampuan dan equilibrium, ya. Falling, ya, food, arrhythmia, lack of discrepancy, lack of condition, illness, nutrition, gait, ya, artinya semua diperhatikan. Jadi hanya istilah saja ini head falling, ya, saya tidak suka, benci dengan jatuh, kan, atau pencegahan, sebenarnya edukasi pencegahan. Bagaimana menilai kemampuan kakinya, jantungnya, fungsi mata, ya, kan begitu, ya. Penyakit-penyakit dasar lainnya, penyerta lainnya, bagaimana penggunaan gizinya, ya, caranya, ya. Healthy lifestyle advice, healthy diet, jangan lupa, ya, harus diet yang benar, ya, harus ada physical activity, jangan cuma tidur, dikasih tidur di kamar, dikuncikan kamar, nenek ini tidak ada gunanya lagi, nenek ini mau ditukar ayam bangkok saja, kan, ya, tidak benar, ya. Social lifestyle, ya, adequate calcium supplementation, ya, usahakan dia terekspos matahari pagi, ya, sunlight exposure, ya, olahraga-olahraga ringan, ya, jangan sampai kau kasih merokok dia, sudah kakek-kakek, kau belikan pula rokok, nah, ini kan saya rokok, kau belikan betul rokok, kau tidak mengedukasi, rokok akan mempercepat kita mati. Oh, dalam hatinya biar jauh mati pada gunanya, itu yang tidak betul, ya. Konklusi, kesimpulan yang dapat kita capai, ya, ini dalam skematik, ya. Have direct factor of falling, ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengetahui dalam segala aspek, ya, dan memberikan supplementation lifestyle yang true, ya, specific treatment, ya, healthy lifestyle practice. Ya, saya kira cukup, ya. Orthopedic day today already finished. So, any question from the audience? We give you some. Tidak banyak lagi waktu yang saya bisa berikan, tapi setidaknya saya masih memberikan kesempatan you bertanya lah. Prilicia, any question from you? Prilicia, Starland. Permisi dokter, ya dokter. Apa? Ada pertanyaan? Oh, permisi dokter, sejauh ini belum ada dokter. Wah, mantap nih, pinter.